Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Mustafa. Saya dari mahasiswa dari kampus STT BSI Tasikmalaya yang sedang mengikuti studi independen di BISAI. Untuk melengkapi tugas yang mengenai Internet of Things, sini saya mempunyai sebuah inovasi Internet of Things, yaitu dengan dinamakan SICOPET atau Sistem Informasi COVID Prevention Technology. Yang dibuatnya inovasi ini gunanya untuk mencegah penyebaran COVID-19, yaitu dengan mencuci tangan, pengecekan suhu, dan pendeteksi masker. Nah, dari 3 variabel tersebut saya gunakan atau saya satukan, kolaborasikan dengan menggunakan Internet of Things. Oke, sebelum kita menjelaskan alatnya, di sini saya akan menjelaskan dulu program atau codingan dari sistem yang saya buat ini. Jadi mana saya program dengan menggunakan Arduino IDE, ya, walaupun perangkatnya itu menggunakan Node MCU, ya. Di alat ini kami menggunakan sensornya, sensor suhu, itu sensor suhu tubuh menggunakan MLX9614, ya, dengan library-nya ini, ya, ada Fruit MLX. Lalu untuk microcontrollernya saya menggunakan ESP8266, ya. Dan di sini saya menggunakan LCD I2C dengan library-nya Liquid Crystal I2C, ya. Nah, satu lagi yaitu ada trig pin dan echo ini, yaitu menggunakan sensor ultrasonic, sensor jarak, ya. Lalu saya menggunakan light pin, ya. Light pin ini digunakan nantinya untuk menutup dan membuka aliran air untuk nanti cuci tangan, ya, secara otomatis dari pendetekan sensor ultrasonik. Oke, sini saya menggunakan jaringannya jaringan lokal, ya, belum secara publik. Untuk jaringan lokalnya sini menggunakan WiFi saya sendiri, ya, di sini. Lalu masukkan host. Untuk hostnya ini karena lokal, ya, belum publik, menggunakan alamat IP laptop saya sendiri. Oke, HTTP port 80 karena pengirimannya ke web. Lanjut, di sini menggunakan serial begin 9600 baud rate-nya. Oke. Nah, di sini dalam point loop, ya. Nanti yang pertama di kedetek itu yaitu dengan pengecekan suhu tubuh, yang mana nanti pengecekan suhu tubuh ini akan ditampilkan di dalam LCD dan nanti juga akan dikirimkan ke server, ya, yang telah saya konekkan dengan menggunakan WiFi atau internet lokal. Nah, di sini untuk pengirimannya, yang dimana saya membangun web, ya, untuk monitoring dari alat ini, ya, dengan adanya URL itu seperti ini, ya, pengirimannya ke data, ya. Nah, dimana distance ini adalah jarak, ya, yang ditempuh oleh sensor ultrasonik. Jadi ketika nanti jaraknya kurang, yang ditempuh oleh sensor ultrasonik ini kurang sama dengan 20 cm, ya, itu akan menjalankan program ini, ya. Pertama digital word, dan ini akan menjalankan LED pin, ya, high 1, yaitu ini akan menjalankan solenoid pulpet, ya, yaitu untuk membuka dan menutup aliran air. Oke, diulang, dimana untuk pengulangan ini untuk menghitung lama kita cuci tangan, ya, sesuai dengan
instruksi WHO yaitu selama 20 menit untuk kita cuci tangan. Maaf, 20 detik ya. Dihitung. Nanti juga ditampilkan di dalam LCD ya, ditampilkan dalam LCD. Lalu ketika udah sampai 20 detik otomatis akan berhenti ya. Dan di sini juga ditampilkan suhu ya, suhu tubuh kita ketika ngedetek dari tangan kita kedetek ya dari jarak 20 cm ini ya. Ketika udah 20 otomatis berhenti ya, lead brain atau selenoid palpenya berhenti 0. Nah ini pengirimannya sama ya, request URL get, karena di sini saya menggunakan get ya, bukan post untuk pengiriman data dari Node MCU ke web yang saya bangun atau aplikasi yang saya bangun. Penjelasan produk. Nah ini alat si copetnya. Nah dari kegunaan si copet ini, pertama dia bisa melayani untuk mencuci tangan. Kedua, mendeteksi suhu tubuh. Dan ketiga, di atas ada kamera atau webcam yang digunakan untuk mendeteksi penggunaan masker. Jadi ketika nanti ada orang yang tidak menggunakan masker, otomatis akan terdeteksi oleh webcam yang tersedia di alat si copet ini. Adapun alat yang kami gunakan untuk pembuatan si copet ini, pertama yaitu saya akan jelaskan dulu microcontroller yang kami gunakan. Untuk microcontroller yang kami gunakan yaitu SP8266 atau Node MCU tipe Amiga versi 3. Nah, kenapa di sini kami lebih memilih menggunakan Node MCU daripada Arduino? Nah, sekaligus Node MCU itu include dengan jaringan ya, bisa langsung terkoneksi ke jaringan tanpa kabel RJ45, langsung ke hotspot. Nah, sedangkan Arduino itu membutuhkan modul tambahan yaitu Ethernet Shield. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan Node MCU. Ya. Terus kedua, sensor ultrasonik dan ada sensor suhu tubuh yang kecil. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya, alat ini melayani cuci tangan. Nah, untuk cuci tangan di sini saya menggunakan solenoid valve ya, yaitu untuk membuka dan menutup aliran air. Nah, untuk solenoid valve itu saya sambungkan lagi ke relay. Nah, dari relay disambungkan lagi ke Node MCU. Nah, dari Node MCU disambungkan lagi ke ultrasonic, sensor jarak. Nah, di sini saya sudah menyeting untuk sensor jaraknya itu kurang sama dengan 20 cm. Jadi ketika sensor ultrasonic ini mendeteksi jarak kurang dari sama dengan 20 cm, otomatis otomatis si ultrasonic akan mengirimkan data ke Node MCU lalu memberikan aksi ke relay untuk menyalakan si solenoid valve dan mengaliri air untuk cuci tangan. Itu untuk cuci tangannya. Itu menggunakan sensor ultrasonik ya. Itu untuk menyalakan si aliran airnya. Kedua, di sana terlihat ada yang kecil di samping ultrasonik. Nah, itu juga sama namanya sensor suhu tubuh ya. Nah, ketika kita untuk mendeteksi jaraknya itu di sini kami merekomendasikan untuk menggunakan
tangan, ya. Nah, untuk sensor suhu tubuh, lanjut ya, untuk sensor suhu tubuh itu ketika kita ingin cuci tangan, ya, kita dekatkan tangan ke sensor ultrasonik itu, otomatis sensor suhu tubuh yang di sampingnya itu akan mendeteksi suhu tubuh kita. Nah, setelah itu sensor suhu tubuh disambungkan ke node MCU. Nah, ada yang di belakang itu LCD, ya. LCD yang saya gunakan di sini 2x16, ya. Nah, untuk data-data sensor, kedua sensor ini, ultrasonik dan sensor suhu tubuh ini, sebelum dikirimkan ke server atau ke database, itu kami tampilkan dulu di LCD untuk memberitahu kepada pengguna alat si copet ini, ya. Perlu diketahui untuk cuci tangan, ya, dari si copet ini yaitu selama 20 detik sesuai anjuran WHO, ya, kita cuci tangan selama 20 detik. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah mendeteksi jarak, lalu keran menyala, lalu sensor suhu tubuh menangkap suhu tubuh kita, ya, ditampilkan di LCD. Nah, di LCD yang ditampilkan pertama yaitu suhu tubuh kita, dan kedua di bawahnya nanti itu lama detik untuk kita cuci tangan, yaitu 20 detik. Nah, setelah ditampilkan semuanya di LCD, lalu dikirimkan ke jaringan atau ke website yang sudah kami bangun, ya. Untuk mengirimkan datanya itu yaitu menggunakan node MCU. Untuk jaringannya di sini saya menggunakan jaringan lokal, ya. Ada yang di atas webcam, ya. Untuk webcam, webcam di atas itu digunakan untuk mendeteksi penggunaan masker. Jadi ketika orang yang tidak menggunakan masker, otomatis webcam ini akan mendeteksi orang yang tidak menggunakan masker dan memberikan aksi, ya. Otomatis ketika orang tidak menggunakan masker itu tidak boleh masuk, ya. Data-data dari webcam itu akan dikirimkan lagi ke database secara langsung, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan cara kerja dari si copet ini. Nah, setelah semuanya terdeteksi oleh kedua sensor itu, lalu ditampilkan ke LCD, dari itu lalu dikirimkan ke server atau ke website yang telah kami bangun. Untuk websitenya bisa lihat, ya, di gambar di video ini, yaitu namanya si copet juga untuk websitenya. Nah, di sini yang ditampilkan yaitu berapa banyak pengunjung yang menggunakan alat si copet ini. Nah, untuk sekarang kita masuk ke tampilan website untuk di menu mass detection, ya, yaitu pendeteksi masker. Jadi ketika webcam itu mendeteksi ada orang yang menggunakan masker atau tidak, itu bisa langsung terdeteksi dan tersimpan di database sekaligus ditampilkan di website yang telah kami bangun, ya. Tentu juga di data ini kita bisa mengetahui berapa orang yang menggunakan masker dan berapa orang yang tidak menggunakan masker. Nah, setelah itu data temperature detection dan mass detection itu sudah terkumpul, otomatis kami membutuhkan grafik atau sebuah laporan, mungkin, ya, bisa laporan
yang berupa grafik. Nah, untuk pelaporan atau grafiknya itu kami sediakan di menu atau tombol home ya. Di menu home kami sudah siapkan data grafiknya, pertama untuk mass detection ya, dan kedua untuk temperature detection ya, suhu, deteksi suhu. Ini kami rancang 1 hari ya, untuk 1 hari. Jadi nanti kita bisa mengetahui dalam 1 hari ini berapa orang sih yang menggunakan alat si copet ini. Selanjutnya pengembangan alat, dimana dalam pengembangan alat ini sudah saya bangun ya. Mungkin selengkapnya ini video penutupan ya mengenai pengembangan alat yang saya bangun. Terima kasih. Nama saya Asyaf Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.